warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Segenap para alimul ulama, para masyayikh, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat yang sama kita cintai, sama kita muliakan, dan sekaligus kita doakan mudah-mudahan beliau semua Allah panjangkan usianya, Allah sehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga yang saya hormatin segenap kaum bapak, kaum ibu, hadirin wal hadirat, mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang agung, majlis yang mulia, majlisnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang mulia ini menjadi satu sebab turunnya keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi satu sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan berkat acara yang mulia ini segala hajat-hajat kita dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala keinginan kita disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah panjangkan usia kita, Allah sehatkan badan kita, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada fitnah. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, yang punya masalah, yang punya problem, yang punya kesulitan, mudah-mudahan Allah angkat kesulitannya. Yang punya hutang, mudah-mudahan Allah lunasi hutangnya. Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dapat jodoh yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang, rezeki yang barakah, rezeki yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kepada kita semua dari
dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini adalah malam yang sangat mulia, di mana kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat ini satu bukti bahwasanya di dalam hati kita masih ada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Kita duduk di tempat ini berjam-jam, lapar, dahaga, ngantuk, tapi itu semua insya Allah berkat duduknya kita dengan takzimnya kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu semua tidak akan pernah sia-sia ibadallah. Insya Allah nanti di akhirat kita akan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ahibahil kiram, bahwasanya kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati satu kejadian besar, satu kejadian agung yang terjadi terhadap manusia yang besar, yang terjadi terhadap manusia yang agung, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam salah satu kitab karya daripada seorang ulama besar, Al-Muhaddits, seorang ulama, seorang habib, seorang alim. Beliau adalah As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengarang satu kitab bernama Dzikrayat wal Munasabat. Di dalam kitab ini ibadallah, beliau menceritakan kejadian-kejadian yang ada sangkut pautnya dengan Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menceritakan tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini beliau menceritakan tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam kitab ini beliau juga menceritakan tentang cerita daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik ketika beliau menceritakan tentang cerita, tentang kisah daripada Isra wal Mi'raj. Di situ beliau katakan bahwasanya kalau kalian mendengar, kalau kalian menyimak daripada cerita-cerita Isra wal Mi'raj, maka di situ ada yang namanya durusul mustafadah. Durusul mustafadah, pelajaran yang sangat berharga. Jadi cerita Nabi itu ibadah Allah bukan saja didengarkan, bukan saja disimak, tapi ketahuilah kata beliau bahwasanya di dalam perjalanan itu, di dalam cerita itu ada dititikkan bahwasanya di dalam cerita tersebut ada pelajaran-pelajaran yang bermanfaat, yang mana kita wajib untuk mengambil pelajaran tersebut agar kita tidak sekedar hadir pengajian, Pak. Kita ini kadang-kadang tiap tahun ngadain maulud, mendengarkan mauidhah hasanah, ceramah, nasihat, setiap tahun kita hadirkan. Tetapi terkadang pulang dari rumah kita tidak mendapatkan apa-apa daripada majelis tersebut. Hadir acara Isra Mi'raj, berapa kali kita menghadiri acara-acara seperti ini. Kita hadir bersama sampai malam, ngantuk pun ditahan, lapar pun ditahan, tapi begitu pulang tidak ada sesuatu yang manfaat yang bisa kita ambil. Enggak boleh seperti ini ibadallah. Manakala kita duduk di tempat-tempat yang mulia seperti ini, manakala kita menghadiri acara-acara yang mulia seperti ini, maka wajib begitu kita keluar dari tempat ini harus ada sesuatu yang manfaat yang diambil dalam kehidupan kita, sehingga kita pulang dapat oleh-oleh, Bu. Oleh-olehnya itu bukan makanan lagi, itu yang dipikirkan teh makanan. Benar, hadir maulud yang ada dalam pikirannya teh makanan. Hadir Isra Mi'raj yang dipikirkan teh makanan. Untuk mikirkan urusan perut, benar enggak? Untuk mikir urusan perut, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jangan cuma mikir
mikirin perut saja. Bagaimana caranya kita hadir ke tempat ini? Saya nggak pulang kecuali mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan pelajaran yang bisa saya ambil, yang kemudian saya praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Ini maksud dan tujuannya. Jadi jangan sampai kita hadir pengajian, terus hadir pengajian jalan, maksiat juga jalan. Benar tak Bu? Ngaji, Habib saya tiap minggu tiap pengajian, ngaji, Masya Allah. Ngomongin orang rutin. Benar tak? Ngaji tiap minggu, Masya Allah. Dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu kiai ke kiai yang lain, dari satu ajengan ke ajengan yang lain, ngaji tiap minggu. Merumpi juga jalan. Benar tak? Benar tak? Ngaji tiap minggu, tapi setiap berkata selalu bohong, dusta. Bahkan ibu-ibu ini Masya Allah, kita kalau lihat setiap pengajian hampir mayoritas. Saya mau tanya, antara ibu dan bapak kalau pengajian yang paling banyak yang mana? Ibu. Masya Allah, ibu-ibu yang paling banyak. Benar tak? Ibu-ibu yang paling banyak. Ya. Tapi luar biasa, walaupun ibu-ibu yang paling banyak, tapi rupanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan peringatan kepada kaum ibu, memberikan peringatan kepada kaum ibu. Hei kaum ibu, kalian ngaji bagus, kalian sholat, kalian zikir, kalian salawat, kalian istighosah, kalian tahlil. Tapi hati-hati, manakala perilaku seperti itu kalian lakukan, belum tentu bisa memasukkan kalian dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Habib? Bukankah sholat itu akan memasukkan orang masuk surga? Ya. Bukankah ngaji itu menjadikan orang masuk surga? Ya. Bukankah orang membaca istighfar itu bisa masukkan orang masuk surga? Ya. Tetapi ada satu hal yang merupakan kunci paling utama untuk menjadikan ibu bisa masuk surga. Ingin masuk surga Bu? Ingin masuk surga Bu? Sebenarnya ibu teh paling gampang masuk surga dibandingkan laki Pak. Kalau laki teh sulit masuk surga. Sulit. Kalau ibu teh gampang masuk surga. Apa kuncinya Habib? Baik, sebelum saya kasih kuncinya, saya bawakan cerita dulu Bu ya. Mau dengerin dulu Bu? Mau dengerin dulu Bu? Nah, ini cerita sekaligus kunci supaya ibu bisa masuk surga. Mudah-mudahan ibu yang hadir semua pada malam hari ini min ahlil jannah. Amin. Begitu juga bapaknya min ahlil jannah. Tadi di awal saya katakan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj itu banyak sekali durusu mustafadah, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Makanya ibu jangan keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan apa yang bisa kita ambil, ilmu apa yang bisa kita ambil, manfaat apa yang bisa kita ambil, sehingga itu bisa menjadi pegangan kita, sehingga kita bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Bu, dengerin baik-baik. Ketika Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan dari langit pertama, langit kedua, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Muhammad diperlihatkan segala bentuk keindahan-keindahan. Surganya pun ditunjukkan bahwasanya ini ya Muhammad, surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan keindahan, ditunjukkan oleh Allah, didampingi oleh malaikat Jibril, ditunjukkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Jibril, surga yang begitu indah, surga yang begitu bagus, surga yang begitu luar biasa, sangat teramat indah. Ini surga bukan main-main Pak, kenikmatan yang datang dari Allah. Bahkan kita tidak mampu melukiskan keindahan surga. Tidak ada manusia di muka bumi pun Bu yang mampu melukiskan keindahan surga, kenyamanan surga, keenakan surga, dan kebaikan surga. Bahkan dikatakan oleh para ulama, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tidak akan pernah melihat keindahan model apa Bu, tidak akan pernah dilihat oleh mata kita. Kita melihat keindahan sawah bisa dipandang oleh mata. Kita melihat keindahan gunung bisa dipandang oleh mata. Nanti di surga keindahan itu tidak akan pernah terlintas di dalam mata kita. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at, telinga pun tidak akan pernah bisa mendengarkan. Mala khatar
kemudian tidak ada terlintas sedikit pun di dalam hati untuk bisa mengetahui tentang keindahan surga. Ditunjukkan itu semua keindahannya. Rasul bertanya, wahai Jibril, siapa yang akan masuk surga ini wahai Jibril? Siapa yang akan menempati surga ini wahai Jibril? Kemudian Jibril mengatakan, ketahuilah ya Muhammad, bahwasanya orang-orang yang bakal masuk surga adalah min ummati Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah Bu, kita belum mati sudah diberikan tempat oleh Allah, disediakan tempat. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penghulunya siapa? Siapa yang akan masuk? Apakah masuk surga itu hanya begitu saja? Enggak. Masuk surga itu harus dengan perjuangan. Masuk surga itu harus dengan upaya. Masuk surga itu dengan ikhtiar. Surga tidak gratis. Paham Bu? Masuk surga itu enggak gratis, bayar. Habis bayarnya pakai naon? Pakai duit? Bukan. Enggak pakai duit. Kalau nonton bioskop pakai duit, nonton bola pakai duit. Masuk surga nggak pakai duit Bu. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Masya Allah, 1450 tahun yang lalu Bu, Nabi sudah memberikan bisyarah, Nabi sudah memberikan kabar gembira kepada umatnya. Apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku ini nanti masuk surga. Alhamdulillah. Ya Allah, Nabi sudah mengatakan begitu Bu. Setiap umatku nanti pasti masuk surga. Kecuali illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ada orang yang nggak masuk surga? Ayah, Nabi yang nawarkan kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali bagi mereka yang tidak mau, tidak suka masuk surga, terserah. Tapi Nabi mengatakan bahwa umatku semuanya pasti masuk surga, kecuali orang yang tidak mau. Sahabat bertanya, ya Rasul, wa man ya'ba ya Rasul? Apakah ada manusia yang tidak mau masuk surga? Apakah ada orang yang enggan masuk surga? Kata Nabi, ada. Ada orang yang tidak mau masuk surga. Bagaimana? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah. Jadi orang-orang yang ingin masuk surga, kalau dia taat sama Nabi, berarti dia akan masuk surga. Wa man asani, siapa orang yang bermaksiat kepadaku, yang tidak mau nurut sama Nabi, yang tidak mau patuh sama Nabi, yang tidak mau taat sama Nabi, faqad abah, sungguh dia tidak mau masuk surga. Kira-kira ibu mau taat atau mau tidak taat? Mau taat kalau kepingin masuk surga. Nabi yang mengatakan, siapa orang yang taat kepadaku berarti dia mau masuk surga. Wa man asani, kalau kalian tidak taat sama Nabi, nggak nurut sama Nabi, nggak patuh sama Nabi, maka kalian termasuk manusia-manusia yang enggan masuk surganya Allah Saudara. Masya Allah. Jadi kumaha ibu bapak sekalian lah, mangga wae lah. Mangga. Mau masuk surga, taat sama Nabi, nurut sama Nabi, patuh sama Nabi. Enggak mau masuk surga, silahkan jangan nurut sama Nabi. Maksiat, zina, minum-minuman keras, judi, pendusta, pecundang, pengkhianat, silakan. Berarti orang tersebut tidak ingin masuk surga. Nah, jadi pilihannya mau masuk surga, taat sama Nabi. Kalau tidak mau masuk surga, berbuat maksiat kalian, maka kalian tidak akan pernah masuk surga. Sekarang saya mau tanya, ibu mau taat enggak Bu? Bu, mau taat enggak? Ini kayaknya jawabannya pelan amat Bu. Jawabannya lemes amat Bu. Bu, udah makan belum? Ya. Panitianya mana panitia? Ibu belum makan Bu. Saya dari mulai datang belum dikasih makan, baru minum aja belum saya minum Bu. Iya, jangan tong mikirin makan lain Bu, ntar aja makannya Bu ya. Nah, jadi saya tanya, mau taat sama Nabi Bu? Pengen masuk surga Bu? Nih sekarang kuncinya saya akan beri Bu. Ketika Nabi sudah melihat surga, keindahan surga selesai, kemudian Nabi dihantarkan oleh malaikat Jibril
untuk menengok atau melihat neraka. Ibu tahu neraka tuh? Bu, mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya, Bu ya. Jangan ada yang masuk neraka, Bu ya. Bu, neraka itu pedih. Neraka itu siksanya sangat teramat pedih. Bahkan apinya saja itu 10 kali ribu lipat daripada panasnya api dunia. Orang kalau kena api dunia panas enggak, Bu? Panas enggak, Bu? Itu 10 kali ribu lipat lagi daripada api neraka. Bu, orang kalau sudah dimasukkan neraka belum kesentuh apinya, perjalanan 500 tahun sudah kebakar. Masya Allah. Saya tunjukkan, Pak. Bu, dengerin. Neraka itu, Bu. Tahu kerikilnya neraka? Kerikil. Nanti bahasa Sundanya kerikil. Nah, nih batu kecil, Bu. Batu kecil. Itu batu kecil yang ada di neraka. Itu kalau diinjak oleh kaki, saking panasnya, begitu diinjak, kepala mendidih, Habib. Kepalanya yang mendidih, bukan kaki yang sakit. Saking panasnya itu begitu diinjak, kepalanya teh mendidih. Saking panasnya itu api neraka. Saking panasnya itu batu dan neraka. Jadi jangan coba-coba bermimpi untuk kepingin masuk neraka. Karena luar biasa neraka ini, Bu. Penyiksaannya luar biasa. Kalau orang hidup di dunia disiksa, dianiaya, begitu dia meninggal selesai. Ada maling, digebukin, dipukul sampai meninggal. Kalau sudah meninggal masih dipukul lagi enggak? Selesai, dibuang. Betul enggak? Beda kalau di neraka, Bu. Begitu kita disiksa, diadab sama Allah, begitu kita mati, kemudian Allah mengatakan, "Qum, bangunlah kamu." Bangun lagi, Bu. Disiksa lagi sama Allah. Disiksa lagi sampai mati. Begitu mati Allah mengatakan, "Qum, bangun lagi." Bangun lagi. Disiksa lagi. Sampai kapan? Sampai habisnya dosa. Hancur kulitnya, keluar darah dagingnya, apa yang ada dalam perutnya keluar. Kulitnya hancur. Badalna julu dan ghairuh. Diganti kulit baru lagi, dihidupkan lagi ke Allah Ta'ala, disiksa lagi ke Allah Ta'ala. Masya Allah. Para sahabat itu, Bu, kalau mendengar cerita neraka itu pingsan. Bukan model kayak ibu dengar cerita neraka teh ketawa. Itu sahabat Nabi kalau dengar cerita Nabi menceritakan tentang neraka, Bu, itu Sayyidina Abu Bakar pingsan, Sayyidina Umar pingsan, takut masuk neraka. Padahal mereka dijamin untuk tidak masuk neraka. Dijamin. Yang ngejamin kita teh sahabat. Ayah, yang ngejamin masuk surga. Enggak. Tapi begitu cerita neraka, hebat. Bukan nangis kayak, bukan pingsan kayak, bukan takut. Ini saya ceritain supaya kita berhati-hati untuk tidak masuk neraka. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada neraka. Saya lanjutkan lagi, Bu. Dengerin baik-baik ini cerita, Bu. Dengerin riwayat ini, Bu. Ketika Nabi melihat neraka, kemudian Nabi nengok, Bu, nengok neraka. Jadi kalau neraka di bawah teh, ditengok ke itu Nabi. Lihat naon teh, lihat neraka. Kata Nabi, "Tola'tu ilan nar." Aku melihat neraka. Neraka itu ditengok sama Nabi. Kemudian apa kata Nabi? "Fawajatuhum aktsaruhum minan nisa." Masya Allah. Silakan jalan tapi nggak usah bersuara. Ibu-ibu silakan jalan tapi nggak usah bersuara. Saya ulang lagi, Bu, ya. Dengerin baik-baik, Bu. Saya lagi nunjukin kunci, terutama ibu, Bu, karena saya lihat yang paling banyak yang hadir pada malam hari ini, pada malam hari ini adalah ibu-ibu. Bapaknya teh ngumpet cuma tinggal berapa orang, 4 orang, 5 orang teh. Biasa di mana-mana teh pengajian teh begitu. Memang bapak-bapak teh sedikit, ibu-ibu yang banyak. Makanya jadi kalau ada demo yang paling banyak teh ibu-ibu. Kalau ada pertempuran teh antara bapak sama ibu, menang mana? Menang mana? Akuin saja, bukan saja pertempuran di rumah juga kalah bapak sama ibu kan. Benar gak? Benar gak? Jujur saja, mana bapaknya yang badannya paling besar teh? Mana badannya paling besar teh? Yang kumisnya sekian teh. Begitu sampai di rumah teh. Benar gak?
Bener kan? Ibu ini Pak, di atas jenderal. Ibu ini di atas jenderal, makanya nggak usah kaget kalau di pengajian teh paling banyak ibu-ibu, karena ibu-ibu teh paling berani. Bapak-bapaknya teh, bener gak? Dibentak sekali sama ibu. Pulang malam-malam. Dari mana malam-malam? Dari depan. Banyak laki-laki pada takut sama istri, betul? Betul. Betul. Suami-suami takut. Tuh kan biasa nonton TV ya kalau suami takut istri, tapi insya Allah kalau yang di sini istrinya istri solehah semuanya. Amin. Mudah-mudahan solehah bener. Amin. Bu, saya lanjutkan tadi Bu. Ketika Nabi menengok neraka, kata Nabi, tolaktu ilan nar, aku melihat neraka. Fawajatuhum aktaruhum minan nisa. Bu, mengagetkan sekali Bu. Ternyata penghuni yang paling banyak di neraka adalah perempuan. Perempuan. Bu, ternyata penghuninya paling banyak perempuan. Begitu Nabi turun dari Isra Mi'raj, duduk depan para sahabat, diceritakan. Kata Nabi, hai sahabatku, tadi ketika aku Isra Mi'raj, aku sempat menengok dan melihat neraka. Ternyata luar biasa. Di neraka tersebut yang paling banyak adalah perempuan. Rupanya sahabatnya nggak terima Nabi ngomong begitu. Kepingin tanya sama Nabi, hei Rasul, hei Nabi Muhammad SAW, perempuan-perempuan yang kamu lihat, perempuan-perempuan yang engkau tengok di dalam neraka itu, apakah perempuan-perempuan itu tidak sholat sehingga dia masuk neraka? Kau lihat perempuan itu banyak di neraka, apakah perempuan itu waktu di dunia dia nggak sholat? Kata Nabi, jangan ngomong tentang sholat, sholatnya paling jago. Sholatnya paling jago. Sahabat makin bingung. Sholat masuk, sing kenceng ngomong. Sholat masuk. Sahabat tanya, oh kalau gitu barangkali ya Rasul, perempuan yang kau lihat itu di dalam neraka itu, kalau mereka sholat, mungkin barangkali mereka nggak puasa ya Rasul. Datang bulan Ramadan mereka nggak puasa ya Rasul. Apa kata Rasul? Jangan ngomong puasa. Puasanya perempuan itu bukan saja puasa wajib, puasa sunnah. Senin Kemis pus dia puasa. Masya Allah. Puasa wajib dia lakukan. Puasa Senin Kemis sunnah pun dia lakukan. Puasa 3 hari dalam sebulan pun dia lakukan. Tapi kenapa masih masuk dalam? Sahabat bingung lagi Bu, tanya lagi. Hei Nabi, mereka sholat masuk neraka, mereka puasa masuk neraka. Oh, barangkali perempuan-perempuan itu nggak pernah hadir pengajian, nggak pernah hadir salawatan, nggak pernah hadir tabligh akbar. Justru kalau ada salawatan yang paling banyak, kalau ada pengajian yang paling banyak, kalau ada istighosah yang paling banyak. Jangan tanya tentang pengajian, justru perempuan yang terbanyak di dalam menghadiri pengajian, istighosah paling banyak, salawatan paling banyak, tabligh akbar paling banyak. Buktinya malam ini perempuan terbanyak, saudara. Masya Allah, betul, betul. Sahabat makin bingung Bu. Ya sholat, ya puasa, ya ngaji, tapi tempatnya di yang kenceng, tempatnya di. Nah, gitu. Jadi saya tahu klik apa enggak gitu loh Bu. Oh mungkin perempuan-perempuan itu waktu di dunia nggak pernah ngaji Quran. Oh jangan ngomong ngaji Quran. Justru ngaji Qurannya mereka itu lebih hebat daripada laki-laki. Kalau laki-laki sibuk dengan pekerjaannya, laki-laki sibuk dengan kantornya, tapi perempuan luar biasa. Setiap bulan menghatamkan Al-Quran. Quran dia baca setiap hari. Sahabat makin bingung Bu. Sahabat makin bingung. Sholat, ya puasa, ya hadir pengajian, ya baca Quran, mati masuk. Sahabat makin bingung, ya Rasulullah. Kalau begitu apa dosanya perempuan ini ya Rasulullah? Apa salah perempuan ini ya Rasulullah? Sehingga mereka sholat, mereka masuk neraka. Mereka puasa juga mereka masuk neraka. Mereka ngaji juga mereka masuk neraka. Mereka hadir pengajian juga masuk neraka. Apa
dosa perempuan itu ya Rasulullah? Apa yang dilakukan perempuan itu ya Rasulullah sehingga menyebabkan mereka masuk neraka? Perhatikan baik-baik, Bu. Ini penting buat ibu bapak sekalian agar kita paham betul. Kata Nabi SAW, ya mereka berbuat baik, ya mereka puasa, mereka sholat, mereka ngaji, mereka pengajian, tapi Allah masukkan mereka dalam neraka dengan sebab satu hal. Dengan sebab satu. Oh, penasaran sahabat, apa itu, Bu? Apa penyebabnya? Penyebabnya satu. Apa kata Nabi, Pak? Penyebabnya hunna takfurnal asir. Penyebabnya cuma satu. Perempuan itu tidak bersyukur kepada suaminya. Paham? Paham? Apa sih Bapak bilang alhamdulillah? Ayo nanti dijelaskan Bu Habib. Mulai dulu saya mau ngomong gak berani Habib. Kalau saya ngomong urusannya bisa dikunci rumah saya Habib. Tapi alhamdulillah malam ini Habib mewakili semua bapak-bapak. Alhamdulillah. Untuk bapak-bapak. Nanti gantian Bu. Sekarang bapak-bapak, nanti ibu-ibu dimenangkan Bu Habib. Tenang aja Bu. Ayana ibu kalah 1-0. Dengerin baik-baik Bu. Saya bilang tadi dari awal, sesungguhnya ibu kalau ingin masuk surga gampang, mudah, nggak usah repot-repot seperti bapak. Kalau bapak ini sulit, nggak gampang masuk surga, perlu persyaratan-persyaratan yang banyak. Perlu, itu semuanya harus dia penuhi, baru dia bisa masuk surga. Tapi kalau seorang istri, enggak, cukup dia satu, sholatnya dia benar, puasanya dia benar, dia jaga keharmonisan daripada anggota tubuhnya, artinya dia tutup auratnya. Kemudian kata Nabi, wa ata'at zaujiha, dia taat kepada seorang suami, maka dipersembahkan oleh Allah dari sekian banyak pintu, silakan kalian masuk surga dari pintu mana yang kalian inginkan. Masya Allah. Makanya Bu, ibu teh nggak usah bangun tengah malam, nggak usah sholat duha, nggak usah sholat duha. Nggak usah. Udah Bu, ibu teh paling enak. Beb, kalau saya sholat duha, oh kalau sholat duha tambah tinggi. Kalau sholat tahajud tambah. Saya tidak bicara tinggi, nggak usah. Bicara masuk surga aja, bicara masuk surga. Benar nggak? Tong tinggi tong lain. Gimana Beb? Salat 5 waktu. Ibu salat enggak? Salat enggak? Nah, kepenuhin salatnya. Puasa datang bulan Ramadan, puasa enggak? Puasa enggak? Terus yang kedua syaratnya udah ada. Udah kan? Yang ketiga pakai jilbab. Ibu pakai jilbab enggak? Pakai jilbab enggak? Terus syarat yang ketiga terpenuhi, selesai. Tinggal hiji. Ini yang agak sulit, Pak. Benar enggak? Ini yang satu ini kata Nabi, ditaruh paling belakang dalam hadisnya, wa ata'at zaujiha, kalian nurut, kalian patuh, kalian tunduk kepada suami. Ini dikerjain Bu, lanjut dikerjain Bu. Saya kadang-kadang kalau lihat ibu-ibu, Masya Allah, kalau hadir pengajian jilbabnya rapi, Masya Allah seperti soleha. Benar enggak? Benar enggak? Begitu di rumah teh kayak Jenderal Sudirman kia. Benar enggak? Jujur saja Pak, ya Allah. Makanya jangan kaget di mana-mana suami lebih dulu mati ketimbang istri. Benar enggak? Benar enggak? Yuk kita survei di sini, mana RW-nya teh, mana RW? RW mana RW? RT mana RT? Ayo, mari kita survei. Mana lebih banyak, duda atau janda? Woi, jujur saja, duda atau janda mana lebih banyak? Janda. Benar gak? Kenapa? Suaminya modar. Nggak modar Pak, tiap hari digabruk terus sama istrinya, benar nggak? Tiap hari tadi pelototi nama istrinya, benar nggak? Tiap hari tadi bentak sama istrinya, benar nggak? Ini yang terjadi Bu, makanya hati-hati. Salat ibu, puasa ibu, ngaji Quran ibu menjadi
kalian sama ini. Kalau kalian ingin masuk surga, kunci kalian, surga kalian ada di telapak kaki suami. Ibu itu pada dia. Kata ibu teh, ini panitia ngapain ngundang Habib ke dia teh? Ini jangan-jangan Habibnya sudah dibisikin sama panitianya teh supaya ngomong begini. Mbak, saya karena sering banyak melihat seperti ini Bu, saya kasihan sama ibu-ibu teh, kasihan. Ya, ibadah ketol sampai jidatnya teh hidung. Gua selok wae sorak. Ahli ibadah, sujudnya teh ngegosrok, hitam ahli ibadah. Puasa teh bukan saja Ramadan, Senin, Kemis puasa Daud, puasa Sulaiman, puasa Yunus, puasa wae terus, ngaji Quran terus, zikir terus, istighfar terus. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan ridha dari seorang suami, demi Allah, kalian tidak akan pernah mencium baunya surga. Ini Nabi yang mengatakan. Ini kelihatannya di sini begitu kayaknya Bu ya. Kelihatannya. Kalau kelihatan dari duduknya aja kelihatan. Bapak-bapak terpinggirkan. Ibu-ibu duduk di tengah, bapak-bapak minggir. Tapi nggak usah khawatir Pak. Hadirnya Habib di tempat ini ngebela Bapak. Jangan khawatir. Ya, ntar dulu nanti gantian, nanti ibu juga dibela Pak Habib. Tenang aja satu dulu Bu. Ya. Jadi itu pada intinya, perhatikan baik-baik Bu. Ini diantara oleh-oleh yang diterima oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada umatnya, terutama yang daripada wanita, kaum wanita dikasih tahu ke Nabi, diberitahu sama Nabi, hei perempuan hati-hati, sesungguhnya kemuliaan kalian, surga kalian ada pada ridha daripada seorang suami. Kalau kalian meninggal, Nabi mengatakan ayyum ra'atin matat, seorang istri yang meninggal, kemudian suaminya ridho dengan istri tersebut, maka si istri tersebut akan dijamin masuk dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya, kalau istrinya meninggal, kata suami, syukuri ini. Ya nggak kencang-kencang ngomongnya Bu, nggak kencang-kencang, pelan-pelan dalam hati. Syukurin. Kenapa aku baru sekarang meninggalnya, nggak dulu meninggal. Nah yang model begini nih bahaya Bu. Oh Beb, ini orang ahli ibadah percuma. Beb, ini orang ahli ngaji percuma. Ini orang ahli puasa percuma. Kalau nggak dapat ridho dari seorang suami. Makanya tadi di awal saya katakan Bu, ibu kalau mau masuk surga tuh gampang. Mulai malam ini introspeksi diri. Oh ya, sementara ini saya terlalu galak sama suami saya. Bener ente. Ngaku. Nggak usah ngaku. Soalnya kadang-kadang kalau lihat, oh ibu-ibu telah malam Bu, saya pernah satu waktu Bu, dengerin. Saya waktu berangkat umroh bawa jamaah Bu. Suami istri saya bawa semuanya Bu. Ada mungkin 50 orang lebih berangkat umroh sama Habib Bu. Ketika di Mekah cerita sama jamaah itu, kemudian ada suami istri saya lihat romantis gitu, Masya Allah. Kemana-mana tadi pegang istrinya. Bapak gitu enggak? Nah Bu, Bapak romantis dulu. Pantes ibunya kurang ajar teh. Sing romantis Pak. Udah. Oh si perempuan teh jilbabnya Masya Allah Bu, tutupnya Masya Allah. Kalau bicara kepada suami nyaris tak terdengar Bu, saking pelannya. Sampai pernah pada satu waktu dia cerita, ternyata istri yang kelihatannya lemah lembut, istri yang kelihatannya santun, istri yang kelihatannya taat sama orang tua, sama seorang suami. Begitu saya dengar ceritanya, pernah satu waktu si istri tersebut pernah melempar sandal sama suaminya Bu. Masya Allah. Ibu pernah begitu enggak Bu? Pernah gitu enggak Bu? Jadi pada intinya bagus, alhamdulillah. Makanya Bu, mulai malam hari ini, yang selama ini kurang ajar sama suami, yang selama ini nggak taat sama suami, yang selama ini kita nggak nurut sama suami, berjanjinya mulai malam ini berjanji untuk taat
taat, tunduk dan nurut kepada seorang suami. Siap? Yang menjawab 2 orang. Bu, katanya kepingin masuk surga. Pingin tuh masuk surga? Kalau pingin masuk surga, minta ridho sama suami. Betul? Jangan pernah ngangkat suara sama suami, Bu. Bu, ibu sering dibentak suami enggak? Gak usah dijawab, saya udah tahu, Bu. Masya Allah, suami tadi bentak-bentak. Bangga! Saya teh paling berani. Kita ini bangga kalau lihat suami bertekuk lutut di hadapan istri. Kalau lihat suami takut sama istri, bangga istrinya. Hei, kalian akan menjadi penghuni neraka manakala kalian tidak mendapatkan ridho dari seorang suami. Jangan bangga ketika suami kalian takut kepada kalian. Jangan merasa, oh saya kuat, oh saya hebat, suami saya teh di kaki saya. Kurang ajar perempuan yang begini teh. Kalau kalian ingin mendapatkan surganya Allah, kalian harus taat sama suami, harus nurut sama suami, harus bisa mengambil hati si suami. Karena kalian para ibu, para istri membutuhkan ridho daripada seorang suami. Bu, pernah cium tangan tuh? Setahun sekali Idul Fitri. Benar gak? Idul Fitri baru cium tangan, benar gak? Mijitin suami, mijitin. Pernah tak mijitin suami? Pernah kalau tanggal 1 waktu terima gajian. Benar gak? Begitu suami pulang dari kantor tanggal 1 gajiannya ditarik. Oh, yang penting gajian diterima, suami masa bodoh teh. Benar gak? Makanya sekarang jangan kaget Pak, suami-suami banyak kena penyakit. Benar gak? Udah paling dibentakin terus sama ekstrim. Lama-lama kena jantung, lama-lama kena liver, ginjal, stroke, ujung-ujungnya Pak. Saya banyak teman-teman saya Bu, jamaah-jamaah saya laki-laki kaya raya, ada stroke semuanya, ada stroke. Begitu saya tanya, kenapa stroke? Saya nggak kuat ngadepin istri Pak. Saya poseng ngadepin istri Pak. Makanya tiap hari minum paramek ngadepin istri Pak. Begitu ketemu istri ketakutan. Ini kenapa? Karena kaum istri tidak mengerti tentang agama, tidak mengerti tentang hukum Allah, tidak mengerti tentang rambu-rambu Allah. Mereka berani melanggar aturan-aturan Allah. Mereka pede, mereka merasa dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan ngajinya mereka akan masuk surga. Tidak. Jangan pernah mimpi. Ibadah apa yang akan kalian lakukan? Sholat model apa yang kalian mau lakukan? Sedekah model apa yang akan kalian keluarkan? Manakala kalian menyakiti hati seorang suami, manakala kalian tidak suka dengan seorang suami, manakala kalian menyakiti perasaan seorang suami, mustahil. Ini saya tekankan agar ibu-ibu teh waspada dan selamat. Jangan sekedar hanya ngaji. Tapi sama suami teh kurang ajar. Suami salah sedikit cemberut, nggak ditegur sampai 3 hari 3 malam. Model begitu ayam tuh. Pulang malam kemalaman kunci, tidur di luar. Kurang ajar, suami teh disuruh tidur di luar sama seorang istri. Ini kan tindakan yang tidak bagus, tindakan tidak mulia yang menjadikan rumah tangga jadi hancur begitu Bu. Makanya saya kasih resep kepada seorang istri, kalau kepingin rumah tangganya bagus, ingin rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, kalian harus menjadi perempuan-perempuan soleha. Tong namanya aja soleha, nama soleha, perbuatan kayak juri. Benar tak? Saya kalau ngomong teh ceplos saya Bu, tapi saya perasaan, lembok teh perasaan teh. Nggak ada urusan saya kalau ngomong nggak ada urusan. Saya ceramah di mana-mana begini caranya ceramah saya. Ceramah saya pokoknya ceplos, mau sakit hati kayak mau nyungsep kayak nggak ada urusan. Yang penting apa yang saya sampaikan dengan landasan cinta karena Allah, mahabbah karena Allah. Kita kepingin yuk kita bareng-bareng masuk surga, betul? Ini nasihat bukan saja buat kita semuanya. Walaupun nasihat ini pahit, barangkali pedas bahasanya, tapi demi Allah, ini saya katakan min babil mahabbah, karena kecintaan kita kepada umat Islam.
Jadi kalau dicepret itu bukan berarti benci. Benar gak? Ada anak kita nakal, ada anak kita makan sesuatu yang akan mudarat buat dia, cepret. Bukan berarti benci sama anak, justru cinta supaya tidak kena penyakit. Nah ini karena saya pedas ngomongnya, vulgar bicaranya, karena saya cinta sama ibu-ibu. Supaya apa? Supaya ibu-ibu kita selamat, supaya ibu-ibu bisa masuk surga. Apa yang datang dari Nabi saya sampaikan ke ibu. Qulil haq walau kana murrah, katakan yang sebenarnya walaupun perkataan itu pahit sekalipun. Oh, Habib terlalu pedas, enggak ada urusan. Repot amat. Habib bukan keras-keras, ntar nggak bakal diundang lagi. Masa bodoh ini. Saya nggak ada urusan, Pak. Mau diundang lagi mau nggak ada urusan. Apa yang saya sampaikan, apa yang datang dari Habibina Muhammad. Yang penting landasannya itu ikhlas karena Allah. Yang penting landasannya itu karena cinta, karena mahabbah. Saya tunjukkan seperti ini agar ibu tidak sia-sia duduk di majelis seperti ini, agar tidak sia-sia berjam-jam kita duduk di majelis ini. Apa manfaatnya? Apa ilmu yang bisa kita ambil? Kalau satu ilmu ini saja bisa kita pahami, oh berarti kalau saya ingin masuk surga, keridhaan saya ada pada suami. Kalau saya ingin masuk surga, berarti saya harus mendapatkan kerelaan daripada seorang suami. Kalau saya ingin masuk surga, berarti saya harus mendapatkan ridho daripada seorang suami. Paham tuh? Paham tuh? Saya nggak tahu pahamnya teh ngantuk atau kumaha teh. Kelewat banget Bu, kalau ngomong begini masih ngantuk juga Bu ya. Jelas Bu? Jelas? Jadi yang sekarang kita lihat kurang ajar sama suami, mulai malam ini bertobat. Siap? Tobat kepada Allah. Mulai malam ini Habib, setelah selesai pengajian, saya mau cium tangan bolak-balik sama suami. Siap. Benar tak? Benar tak? Begitu kita pulang ketemu suami, cium tangan, kata suami, tumben. Ada apa nih? Gak ada angin, gak ada hujan ini. Jangan-jangan ada sesuatu nih. Karena kita gak biasa cium tangan sama seorang suami. Tatap suami itu dengan lemah lembut. Tatap suami itu dengan penuh cinta dan kasih. Agar si suami teh betah tinggal di rumah. Betul? Agar suami teh semangat dalam bekerja. Betul? Bu, saya kasih resep gampang untuk menaklukkan suami teh, gampang. Gak usah dengan kekerasan, tidak usah dengan kebengisan, tidak usah dengan kekurangan, tapi dengan cinta kasih, dengan kebaikan, dengan akhlak yang baik. Insya Allah suami ibu bakal mencintai ibu. Betul? Betul? Entong ditakut-takutin, entong digertak-gertak, jangan. Pak, kalau bapak digertak-gertak sama istri, jangan pulang malam, tong pulang malam, pulang besok. Benar tak? Benar tak? Insya Allah Pak, Bu, kalau ibu berakhlak baik, rumah tangga ibu akan menjadi bahagia. Ibu kepinginkan lihat rumah tangganya sakinah, mawaddah. Ya Allah, Bu, kadang-kadang rumah yang mewah belum tentu bahagia, betul? Terkadang rumah yang tingkat 1, tingkat 2 belum tentu bahagia, betul? Terkadang punya mobil, punya materi, punya uang belum tentu bahagia, betul? Belum tentu. Bagaimana cara kita bisa menciptakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku? Paham tuh? Rumahku adalah Habibina Muhammad. Nabi kita Muhammad memberikan contoh yang terbaik. Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh yang terbaik adalah Habibina Muhammad. Beliau bukan orang kaya, rumah beliau terbatas, bahkan rumah beliau kecil, bukan seperti rumah-rumah kita yang mewah, perabotan luar biasa, semua serba ada. Rumah Nabi Muhammad bukan seperti itu, ibadah Allah. Rumah Nabi Muhammad kecil dan serba pas-pasan, tapi beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Ada apa Nabi mengatakan demikian? Beliau mengatakan, demi Allah, aku mengatakan rumahku adalah surgaku karena di dalamnya ada Khadijatul Kubra, istri baginda Nabi Muhammad yang teramat soleh. Ayah Khadijah di dia, ayah Khadijah. Naminawai Khadijah. Perbuatannya kayak duri. Entah. Nama Khadijah. Khadijah ini siapa? Diri istri Nabi. Perbuatannya kumaha? Bu. Ketika Nabi pulang dari pasar,
sudah disambut dengan Khadijatul Kubra. Ayat di dia gitu. Bu, suami pulang dari pasar tahu, masya Allah ibu berdandan bersolek cantik untuk menjemput sang primadona. Benar dah? Walaupun suaminya nggak seberapa ganteng, nggak seberapa ganteng, pulang dari kerja, masya Allah, Nabi Muhammad pulang dari pasar dijemput sama Khadijatul Kubra dengan pakaian yang bagus, dengan muka yang bagus, yang cantik, pakaian yang bagus, pakai lipstik, pakai bedak, pakai wangi-wangian. Untuk apa? Untuk menjemput daripada suaminya, saudara. Begitu suaminya keluar, begitu suaminya masuk ke rumahnya, mengucapkan salam, dicium tangannya bolak-balik. Ibadah. Ini istri solehah. Ini istri soleh. Ketika akan bertemu sama istri dandan, bersolek, pakai bedak, pakai minyak wangi. Beda sama istri zaman sekarang. Benar enggak? Benar enggak? Ditanya aku Habib, jujur jawabnya jujur. Kira-kira cantik mana waktu dandan apa ketemu suami? Masya Allah. Giliran ayak kondangan. Wow. Ibu-ibu model begini Pak. Kalau waktu kondangan, kayak didemit lah. Masya Allah bersolek. Benar gak Pak? Jujur benar gak? Ayak kondangan, ayak pengantin. Bisa ngadep kaca 3-4 jam Pak. Terakhir kaca ditubruk juga kali ya. Benar gak? Pakaian yang bagus, bersolek, berpakai bedak, pakai minyak wangi, pakai lipstik, pakai kayak udah londe dipakai semua Pak. Masya Allah. Mau kondangan. Pertanyaannya, ketika ibu mau menatap, mau menjemput suami seperti itu, pakai daster yang 2 tahun nggak pernah dicuci Pak. Bau gewi, bau combrok, bau onda, macam-macam. Benar dah? Giliran ngadep suami teh pakaian daster satu naik ke atas, nggak pernah sikat gigi, nggak pernah mandi, udah baunya naudzubillah min dzalik, masukkan ke empang, ikan pada mati semuanya. Masya Allah. Ini satu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya apa? Kita merasa bangga kalau kita dipuji oleh orang lain. Kita merasa bangga kalau kita menjadi perhatian orang lain. Demi Allah, perhatikan kaum ibu, kalian keluar dari rumah, kemudian kalian pakai minyak wangi yang bau harumnya tersentuh dan tercium oleh laki-laki. Demi Allah, setiap langkah kalian dilaknat oleh Allah. Paham? Kalian keluar dari rumah dengan minyak wangi, dengan bau yang semerbak, kemudian kaum laki mencium baunya sehingga ada rangsangan suka kepada istri tersebut, kepada perempuan tersebut, maka setiap langkah kalian akan dilaknat oleh Allah. Ini yang salah dalam kehidupan kita. Makanya jangan salahkan kalau sekarang banyak suami-suami pada noleh ke belakang. Benar enggak? Karena istrinya kurang bisa menjaga daripada hubungan dengan suami. Sampai di sini paham tak Bu? Paham tak? Yang salah mulai malam ini minta maaf sama suami. Siap tidak marah-marah sama suami. Siap tidak mengangkat suara sama suami. Siap nurut sama suami. Jangan kalau giliran giliran marah, giliran nggak suka sama suami, sampai dibawa ke tempat tidur Bu. Begitu tidur si istri ngadep sana, buas. Suami ngadep sana, buas. Tengahnya kosong dah. Benar enggak? Ngambek, nggak tegur sapa. Ya Allah, ini siapa yang mendidik kalian? Kalian hadir pengajian seperti ini supaya kalian mendapatkan pendidikan agar kalian bisa menghormati seorang suami. Jadi itu kunci kalian ingin masuk surga. Gampang dan mudah. Ketaatan kalian kepada seorang suami itu akan menjadi syarat mutlak untuk bisa memasukkan kalian dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi yang pertama, istri harus taat kepada seorang suami. Itu yang pertama. Yang kedua, berbalik arus sekarang Bu. Kalau tadi istri taat, sekarang suami juga harus taat. Suami harus bisa mencintai seorang istri.
Istri nggak boleh mentang-mentang. Oh, hei istri, kalau kamu ingin masuk surga, cium kaki saya. Kan begitu. Ini di Islam diajarkan kedua belah pihak saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi, saling merangkul di antara keduanya. Nggak boleh. Di dalam Islam diajarkan keseimbangan. Ya, perempuan suruh taat kepada seorang suami, dan suami pun diajarkan untuk mencintai seorang istri. Betul? Betul. Nabi dikatakan dalam salah satu hadisnya, Nabi mengatakan, ma akramahunna illa karim wa ma ahannahunna illa laim. Kalau kalian ingin tahu seorang suami yang baik, seorang suami yang soleh adalah seorang suami yang memuliakan istrinya. Benar tak? Dan sebaliknya kata Nabi, ma'ahannahunna illa laim. Kalau kalian melihat seorang suami yang menghina istri, yang mendiskreditkan istri, bahkan melecehkan istri, ketahuilah dia adalah seorang suami yang biadab. Betul. Nah, di sini diajarkan keseimbangan. Istri wajib memuliakan suami, suami wajib memuliakan istri, mencintai istri. Suami harus sadar bahwasanya tugas seorang istri itu nggak mudah. Tugas istri itu berat. Betul. Betul. Jangan dikira gampang. Pertama, istri yang melahirkan anak-anak kalian. Betul. Bu, saya mau tanya, orang melahirkan sakit apa enggak? Mulai kapan sakitnya, Bu? Sakit enggak, Bu? Sakitnya tong lihat Habib, lihat sana sakitnya. Bukan yang nidurin sana, bukan sini. Benar tak? Bu, itu supaya si suami saya belajar menghormati seorang istri. Yang pertama, muliakan istri. Kenapa? Karena istri telah melahirkan anak-anak kalian. Melahirkan seorang anak antara hidup dan mati. Seorang istri begitu menanggung beban yang sangat berat, sangat letih. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwasanya seorang istri, seorang ibu ketika mengandung anaknya, wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, capek di atas capek, letih di atas keletihan. Mana-mana tekio. Benar tak, Bu? Biasanya nggak ada kandungannya, jalannya cepat, benar, Bu? Begitu 7-6 bulan dia pelan-pelan jalan kita. Benar nggak? Kan kenyataannya begitu, Pak. Ini saya lihat supaya suami kita sadar, supaya lihat bagaimana perjuangan seorang istri yang biasa bisa tidur telentang, tengkurap. Ayana kalau 8 bulan tengkurap kumaha? Kayak timbangan, teh, Bu. Benar nggak? Nggak bisa tengkurap, masya Allah. Ketika melahirkan antara hidup dan mati, benar, Bu? Melahirkan seorang anak antara hidup dan mati, itu si suami biar tahu. Itulah perjuangan seorang istri. Nah, dari sini suami harus tahu diri, bisa mengendalikan diri, mencintai dan menyayangi seorang suami. Hati-hati kalau seorang laki-laki mengkhianati seorang istri, menyakiti seorang istri, dan istrinya sudah taat kepada Allah, maka nggak usah khawatir, Bu. Kalau ibu taat sama seorang suami, kalau ibu tunduk kepada seorang suami, terus suaminya macam-macam, nanti Allah yang akan balas baru. Tok amin, terus syukurin suami. Terus syukurin lah. Nah, suami ibu, Bu. Masya Allah. Jadi, Bu, nggak usah khawatir, Bu. Saya banyak menerima keluhan-keluhan, ya, keluhan-keluhan dari seorang istri mengatakan, Habib, suami saya begini, suami saya begini, suami saya. Ibu nggak usah khawatir. Selama ibu taat sama suami, selama ibu tunduk sama suami, selama ibu patuh sama suami, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Kalau suami ibu macam-macam di luar, kalau suami ibu macam-macam melakukan sesuatu yang dilaknat Allah Ta'ala, nggak usah khawatir. Kalau dia berkhianat kepada ibu, kalau dia coba-coba untuk membohongi ibu, maka insya Allah tidak akan tinggal diam dan Allah akan menyiksa daripada suami ibu. Betul? Betul? Serahkan ke Allah Ta'ala. Tong banyak pikiran. Benar tak? Tong banyak pikiran. Biarin, yang penting ibunya teh lurus. Suami mau pulang, mau enggak pulang, alhamdulillah.
Santai kita Bu. Nggak pulang sehari bingung. Kemana istri saya? Suami saya kemana? Nggak pulang 2 hari. Wah, nggak pulang 3 hari ngomong sama tembok udah Bu. Stres, mikirin suami di sana lagi senang-senang, mikirin suami, ibu bingung, ibu stres, ujung-ujungnya gelo. Kalau ibu gelo yang untung suami, benar gak? Jadi jangan ibu yang gelo, mending Bu. Jadi tenang saja ngadepin suami yang begitu Bu, benar gak? Habib, suami saya nggak pulang 3 hari, jangan-jangan jangan nyandung deui Bu. Nggak usah khawatir. Kalau lihat suami nyandung deui, nggak usah ngamuk, doain mudah-mudahan stroke tos gitu. Benar gak? Supaya ibu nggak dibilang kurang ajar. Kalau ibu marah-marah kan ibu kurang ajar. Ibu sujud, ya Allah, mudah-mudahan suami saya stroke seumur hidup. Begitu. Kalau nggak kuat doain gitu aja. Benar gak? Nggak usah repot dalam masalah rumah tangga pun nggak usah ribut. Yang penting ibu taat sama seorang suami, ibu taat kepada Allah. Orang hidup di dunia kayak nggak lama lagi, mau kemana? Benar gak? Entong banyak mikirin suami. Yang penting ibu taat, yang penting ibu nurut, yang penting ibu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Selesai hidup ini Bu. Hidup ini ada ujungnya. Sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Persiapkan kehidupan kita di dunia sementara. Bingung mikirin suami sampai stres kita Bu. Benar gak? Biarin, udahlah. Suami mau naon aja biarin. Yang penting ibu yang lurus, ibu yang benar, ibu yang taat. Karena Allah tidak akan pernah membiarkan kepada suami-suami yang biadab, suami-suami yang kurang ajar, suami-suami yang membohongi istrinya. Allah tidak akan pernah membiarkan mereka Bu. Saya mau tanya, kira-kira orang yang dibela sama Allah menang apa kalah? Menang apa kalah? Pasti menang. Ibu minta belahan dari Allah, minta bela sama Allah, insya Allah maka Allah akan memberikan kemenangan. Sing sabar ngadepin kehidupan. Bentuk rumah tangga yang baik, bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena tidak ada satu kenikmatan hidup apabila dia bisa membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sampai di sini paham Bu? Paham Bu? Jadi di neraka paling banyak naon? Diulangi lagi, neraka paling banyak naon? Paling banyak perempuan. Benar ke? Sebabnya naon? Lihat sono. Karena sebabnya dia taat, nggak nurut sama seorang suami. Kalau ibu taat nurut sama suami, insya Allah masuk surga. Kalau suami tugasnya mencintai seorang menyayangi seorang makanya kalau jadi suami tentang bakhil-bakhil ting. Benar tak? Dompetnya kasihkan suami, dijamin habis. Benar tak? Suami teh bagian kerja, yang bagian ngabisin. Benar tak? Emang dari sononya kan begitu Bu. Suami teh istri teh di mana-mana bagian ngabisin, suami bagian. Udah begitulah. Suami yang kerja, kasihkan istri, senangkan istri, insya Allah. Kalau seorang suami yang selalu menyenangkan istrinya, selalu mencintai istrinya, selalu membahagiakan istrinya, Allah akan mudahkan rezekinya, insya Allah. Iya, ini janji Nabi. Kalau seorang suami mencintai istrinya luar biasa, menyayangi istrinya, maka kemudahannya akan diberikan sama Allah Ta'ala. Nah, rumah tangga seperti ini harus dibentuk. Jangan cuma menginginkan sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kita tidak pernah pakai aturan Nabi. Kalau kepingin rumah tangga kita baik, rumah tangga kita barokah, rumah tangga kita dimuliakan sama Allah, pakai cara rumah tangganya Habibina Muhammad. Yang terakhir saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, suami ibu masih romantis tidak? Dulu waktu pengantin baru teh romantis Bu ya. Masya Allah, waktu pengantin baru teh kemana-mana dipegang tangannya, betul. Kalau ada comberan hati-hati, pelan-pelan sayang. Manggilnya sayang. Benar tak? Ayana buru-buru ada comberan malah dijorokin, Bu.
Benar nggak? Nggak ada romantis. Romantis kita ini kalau pengantin baru. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Romantislah kalian dari mulai pengantin baru sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Jadi rumah tangga yang romantis. Siap nggak? Buru-buru. Tidur aja udah bisa kamar kan? Benar nggak? Makan udah sendiri-sendiri, benar? Nah, kenapa? Karena tidak memakai caranya Nabi. Nabi itu hidup romantis, Bu. Keluarga Nabi itu keluarga yang romantis. Makanya Nabi mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kenapa? Perempuannya solehah, lakinya soleh. Perempuannya ngerti Al-Quran, lakinya ngerti Al-Quran. Perempuannya paham syariat, laki-lakinya juga paham syariat. Ajaran Nabi diterapkan di tengah rumah tangga sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang diberkahi. Tapi kalau kalian tidak menjalankan sunnah Nabi, kalian jauh daripada sunnah Nabi, maka mustahil rumah tangga kalian akan bahagia, saudara. Masya Allah. Jadi romantis itu bagian daripada ajaran baginda Nabi Muhammad. Suap-suapan romantis. Tarap lagi. Suap-suapan. Makan teh berdua suap-suapan. Tong giliran pacaran suap-suapan. Benar gak? Giliran pacaran romantis. Dulu waktu belum nikah masih pacaran, Masya Allah, romantis, penuh dengan cinta kasih. Laki-lakinya mau keluar, sandarnya dibenerin. Gombal. Benar gak? Manggilnya teh sayang. Giliran waktu pacaran romantis, kita tahu pacaran adalah sesuatu yang dilaknat oleh Allah, haram. Sementara yang haram kalian lapisin dengan yang baik, tapi justru yang baik kalian lapisin dengan yang buruk, saudara. Insya Allah. Justru waktu nikah itu yang romantis. Pacaran teh, yang pacaran teh. Ini teh pacaran. Baik, yang pacaran mudah-mudahan putus, amin. Aminkan. Yang punya pacar mudah-mudahan putus, amin. Benar gak? Yang kenceng kayaknya yang gak punya pacar kayaknya. Benar gak? Yang kenceng kayaknya gak punya pacar, benar? Pacaran teh bukan ajaran Islam, betul? Pacaran teh bukan ajaran Nabi, betul? Pacaran teh bukan ajaran syariat, betul? Pacaran teh ajarannya curi. Benar gak? Orang-orang kafir, orang-orang barat, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, itu ajarannya pacaran. Islam mengharamkan pacaran. Makanya romantis waktu pacaran, begitu nikah nggak ada romantisnya lagi. Kenapa? Udah lewat romantisnya. Waktu pacaran aja romantisnya. Mestinya pernikahan. Pacaran 3 tahun, nikah setahun, amburadul. Benar enggak? Banyak yang begitu pacaran 5 tahun. Alasannya beb, pacaran nggak ta'aruf lah. Kayak pacaran Bu, hati-hati Bu, anak-anaknya Ibu jangan boleh pacaran ya, jangan boleh pacaran. Kalau mau sudah siap nikah. Betul? Milih mana, pacaran apa nikah? Pacaran apa nikah? Iya, pacaran itu bukan ajaran Islam. Ini karena romantis waktu nikahnya hilang. Karena apa? Karena pernikahan sesuatu yang baik didahului oleh perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Nikahnya bagus, nikahnya sunnah, pacarannya dilaknat, pacarannya haram. Mau nikah melakukan perbuatan yang dilaknat sama Allah. Bagaimana rumah tangganya akan baik? Bagaimana rumah tangganya akan barokah? Bagaimana rumah tangganya akan diberikan kebahagiaan oleh Allah? Didahului dengan perbuatan yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Paham tuh. Makanya anak-anaknya nggak usah pakai pacaran, betul? Sehingga waktu nikah romantis sampai tua-tua romantis. Lihat nenek kakek kita Bu, Masya Allah. Dulu kita lihat kakek-kakek kita tuh pakai pacaran deh. Nggak pakai. Kakek kita tuh nggak pakai pacaran, tapi Masya Allah jodohnya tuh sama nenek-nenek.
Kita yang sok modern pakai pacaran 2 tahun amburadul. Benar tak? Kenapa? Karena tidak memakai daripada syariat baginda Nabi kita Muhammad. Baik, yang terakhir saya mau sampaikan kepada ibu bapak sekalian, mari kita jadikan apa yang saya sampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Dan ini menjadikan bekal agar kita ke depannya menjadi orang-orang yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian, itu saja barangkali yang bisa Habib sampaikan. Sebelum saya tutup, mari kita angkat kita punya tangan, hadirkan kita punya hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma. اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما لا تجعل فينا سقيا ولا محروما اللهم اقض حاجتنا يا الله حاجة الدنيوية بالميسرة وحاجة الأخروية بالمغفرة سالمين غانمين محفوظين يا الله يا رب بجاه حبيبنا محمد ببركة سيدنا محمد. Turunkanlah keberkahan-Mu di tempat ini ya Allah. Turunkanlah rahmat-Mu di tempat ini ya Allah. Janganlah Engkau keluarkan kami dari tempat ini ya Rabb, kecuali Engkau sudah ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, yang besar maupun yang kecil ya Rabb, yang nampak maupun yang tak nampak ya Allah, yang zahir maupun yang batin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, datangnya kami ke tempat ini ya Allah, tidak ada niat dan tujuan lain kecuali mahabbah kami kepada Habibina Muhammad. Ya Rabb, jangan Kau sia-siakan cinta kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, jangan ada jarak antara kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Letakkan di dalam hati kami kecintaan kepada Habibina Muhammad ya Rabb. Letakkan di dalam hati kami ya Allah penghormatan kepada Habibina Muhammad ya Rabb. Letakkan di dalam hati kami ya Allah selalu membela ajaran baginda Nabi Muhammad ya Rabb. Letakkan dalam hati kami ya Rabb agar kami terus menyampaikan kebenaran-kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mendengar cerita-cerita para nabi ya Allah, dan kami mendengar ceritanya Habibina Muhammad ya Rabb di dalam Isra wal Mi'raj ya Allah. Ini semua agar kami bisa kuat iman kami ya Allah, menguatkan iman kami ya Allah, kuatkan iman kami ya Allah, agar mahabbah kami kepada Nabi Muhammad bertambah ya Rabb, agar kecintaan kami kepada Nabi Muhammad bertambah ya Rabb. Penuhin hati kami ya Rabb, penuhin hati kami ya Allah bihubbi Habibina Muhammad ya Rabb. Jangan Kau berikan celah dalam hati kami untuk mencintai selain Nabi Muhammad. Ya Rabb, jangan Kau berikan celah kepada hati kami ya Allah mencintai selain Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, datangnya kami ke tempat ini karena mahabbah dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Habibina Muhammad ya Allah. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad ya Rabb. Allahumma syarraftana bi ru'yati sayyidina Muhammad. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Ya Rabb, pertemukan kami dengan Nabi Muhammad di dunia wal akhirah ya Rabb. Ya Rabb, ijma'li bi habibina Muhammad ya Allah. Ya Allah, berikanlah syafaatnya Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bijai habibina Muhammad ya Rabb. Jamaah yang hadir pada malam hari ini ya Allah, penuhi segala hajat-hajatnya ya Allah. Ya Rabb, kami tahu ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tahu ya Allah, bahwasanya semua jamaah yang hadir di tempat ini ya Allah, mereka mempunyai hajat yang begitu banyak ya Allah. Jangan Kau sia-siakan ya Allah angkat tangan mereka ya Allah. Jangan Kau sia-siakan mereka ya Rabb. Khusuk hati mereka ya Allah. Mereka berharap ya Allah agar doa mereka didengar dan dikabulkan ya Allah. Gabulkan mereka ya Allah, penuhi segala hajat-hajatnya ya Allah. Jangan Kau sia-siakan ya Allah. Wala tukhayyib rajana ya Allah. Wala tukhayyib rajana ya Allah. Jangan Kau sia-siakan pengharapan kami ya Allah. Jangan Kau sia-siakan ya Allah doa-doa mereka ya Rabb. Ya Allah, yang sakit sembuhkan ya Rabb. Yang sakit sembuhkan ya Rabb, yang belum mendapatkan obat berikan obat ya Allah, agar mereka sembuh ya Allah. Ya Rabb, jamaah semua yang hadir yang punya masalah, yang punya problem, yang punya kesulitan ya Allah, angkat kesulitannya ya Allah, angkat keruwetannya ya Allah, mudahkan segala urusannya ya Allah. Ya Allah, yang punya hutang lunasi hutangnya ya Rabb, yang belum dapat pekerjaan berikan pekerjaan yang halal ya Allah.
Berikan kepada kami semua ya Allah yang hadir pada malam hari ini ya Allah, rezeki yang halal, rezeki yang mudah, rezeki yang gampang ya Allah. Ya Rabb, saudara-saudara kami ya Allah yang mereka belum mendapatkan jodoh ya Allah, berikan kepada mereka jodoh yang saleh, jodoh yang salehah, jodoh yang agamanya kuat, jodohnya yang ahli taqwa, jodohnya yang akan bisa membahagiakan mereka dari dunia sampai akhirat ya Allah. Ya Rabb, lindungi anak-anak muda kami ya Allah. Jaga anak-anak muda kami ya Allah dari pergaulan-pergaulan yang menyesatkan ya Allah, dari pergaulan-pergaulan yang akan menjerumuskan mereka ke dalam perbuatan maksiat ya Allah. Lindungi anak-anak muda kami ya Allah. Lindungi anak-anak muda kami ya Rabb, agar mereka berjalan di jalan-Mu ya Allah, berjalan di jalan yang Kau ridhai ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, lindungi anak-anak muda kami ya Allah, agar mereka semangat dalam ibadah ya Allah, agar mereka semangat di dalam mendekatkan diri kepadamu ya Allah, agar mereka semangat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah rumah tangga kami ya Allah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya Rabb. Jadikanlah rumah tangga kami ya Allah seperti rumah tangga Habibina Muhammad ya Allah. Rumah kami menjadi surga kami ya Allah. Jadikanlah istri-istri kami ya Allah istri yang salehah. Jadikanlah suami kami ya Allah suami yang saleh, yang bertanggung jawab, yang mencintai istrinya ya Allah. Ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah, jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan majlis ini surga kami ya Allah. Jadikanlah majlis ini surga kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah ilmu yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang akan menghantarkan mereka yang akan menghantarkan keselamatan buat mereka ya Allah dari dunia sampai akhirat. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. Kita bareng-bareng baca salawat. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Baca semuanya. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salam
Alhamdulillah, pada semua jamaah, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan punten, barangkali ada kalimat Habib yang kurang berkenan, yang kurang sopan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja barangkali yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.